Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan informasi yang saya berikan terhadap kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik itu semua yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini. Nah, guys, di siang hari ini saya akan membahas mengenai satu topik, di mana topik ini berdasarkan komentar yang diberikan terhadap diri saya. Bagaimana keadaan seseorang atau kategori pihak ketiga dalam waktu 24 jam ke depan? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki terhadap energi kartu yang akan saya ambil ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan suatu informasi atau situasi terhadap pihak ketiga yang telah mengambil kebahagiaan kamu dalam waktu 24 jam. Kita langsung saja ke dalam kartu pertama. Muncul 4 pedang yang saling bersilang, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi terhadap pihak satu energi tersebut. Ada situasi yang membuat diri dia menerima yang namanya pertentangan, di mana pertentangan ini bisa saja dari segi perasaan atau memang dari segi pemikiran. Ada satu energi yang sedang berusaha untuk menetralkan dari sisi perasaan. Bisa saja dari apa yang saya katakan tadi, guys, ada pihak lain yang sengaja membuat diri dia di dalam posisi tersebut, atau bisa saja terhadap dia sendiri yang melakukan ini. Kenapa saya berbicara seperti itu, guys? Karena memang 4 pedang ini seakan-akan ada yang telah ditusuk dan ada yang menusuk. Ada yang bermain dan ada yang memperbuatnya. Sebab akibat di sini muncul, guys. Ya, dengan kata lain, kemunculan kartu 4 pedang ini menggambarkan situasi dia di dalam 24 jam ke depan akan muncul suatu yang namanya pertentangan sangat luar biasa.
Nah, bagaimana kartu di bawah dari 4 pedang yang bersilang ini? Muncul kartu The Devil, di mana kemunculan kartu The Devil ini berunsurkan tanah, berlambangkan zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. 3 zodiak, guys. Tetapi saya tidak menarik dari zodiak dari Capricornnya, Taurusnya, dan Virgonya. Saya menarik dari kata The Devil. Kemungkinan dari suatu pemikiran yang menerima suatu pertentangan membuat diri dia dihadapkan dalam kondisi ketidaknyamanan, membuat diri dia menerima yang namanya suatu penyakit. Penyakit ini bukan saya bicarakan dari sisi fisik, tetapi penyakit ini saya membicarakannya dari sisi perasaan. Mungkin penyakit tersebut dia lakukan terhadap diri kamu agar dia mengambil kebahagiaan kamu. Akan tetapi kemunculan kartu The Devil ini pun untuk saat ini dia merasakannya. Dimana ketika diri dia merasakan hal tersebut, kemungkinan manusia yang telah meninggalkan diri kamu kini dia sedang sibuk berpetualang terhadap orang lain, atau bisa saja di dalam hubungan pihak ketiga ataupun manusia yang telah meninggalkan diri kamu ada satu penyakit yang sangat luar biasa ketika diri saya mengucapkan kata fisik. Ada seseorang yang diurus dan ada seseorang yang tidak mau mengurus terhadap penyakit tersebut. Dengan kata lain, ketika satu energi tidak mau mengurus dari penyakit tersebut, satu energi berpikiran untuk kembali terhadap diri kamu dengan kondisi membawa suatu penyakit. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemunculan kartu The Devil ini yang merupakan kartu iblis, kemungkinan hubungan mereka itu selalu yang dinamakan hubungan kotor. Dan orang lain pun beranggapan terhadap hubungan yang dijalankan oleh mereka adalah suatu hubungan yang dilakukan secara negatif. Orang beranggapan seperti itu, guys. Kamu bisa membayangkan sendiri kartu iblis yang muncul. The Devil. Seseorang yang berusaha melakukan sesuatu untuk kebahagiaan dia, tetapi dengan cara yang sangat kotor. Dengan cara yang sangat kotor itulah diri dia akan menerima kembali perbuatan dia. Makanya muncul kartu pertama, pertentangan. Kalau tadi tidak muncul kartu pertentangan atau kartu love, mungkin kartu love itu menggambarkan seseorang yang sedang menjalin suatu keharmonisan, tetapi keharmonisannya disertai dalam kondisi fisik yang tidak karu-karuan. Nah, bagaimana di bagian keduanya? Muncul kartu Four of Pentacles. Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas seseorang yang memegang 4 koin, tetapi 3 koin berada di dalam kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala, di mana ketiga koin yang berada di dalam
kaki tersebut dia hempit dan 1 koin sebagai cadangan dia. Dengan kata lain, kemunculan kartu Four of Pentacles menggambarkan situasi di dalam pemikiran dia untuk saat ini. Dia menerima situasi yang namanya kerasisan, yang namanya kemiskinan, yang namanya kebangkrutan. Mungkin ketika diri saya menarik kata The Devil ataupun menarik dari kartu pertama yang muncul, suatu kartu pertentangan, kurasa atau kemungkinan hal yang dia terima berupa pertentangan tersebut merupakan faktor dari kerasisan tersebut. Kerasisan tersebutlah yang membuat hubungan mereka dalam kondisi ketidaknyamanan, membuat salah satu dari satu energi dari segi fisik tidak berada di dalam zona aman. Atau dengan kata lain, fisik satu energi tersebut sedang mengalami suatu penyakit. Saya melihat ketiga kartu yang saya pegang ini dari sisi materi 0, dari sisi kehidupan berantakan, dari sisi hubungan selalu berdebat. Ini yang dipikirkan oleh satu energi yang saya katakan tadi adalah pihak ketiga yang sudah merebut kebahagiaan diri kamu. Walaupun secara kasat mata kamu melihat hubungan mereka bahagia, tetapi kebahagiaan yang kamu lihat tersebut sengaja diperlihatkan agar diri kamu semakin panas. Sebenarnya ketika diri kamu menyelidiki secara detail, mereka itu sedang berada di posisi yang saya katakan tadi. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Four of Pentacles, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Seperti apa yang saya katakan tadi, guys. Secara kasat mata, mereka memang bahagia. Tetapi kebahagiaan yang muncul, yang dia berikan terhadap diri kamu, didasarin dari suatu hubungan yang sangat kotor, di mana akibat dari hubungan kotor tersebut ada satu energi yang sengaja untuk dikuras. Ada satu energi yang memang sengaja menghancurkan kebahagiaan diri dia di masa lalu. Kerasisan untuk kebahagiaan. Bagaimana kartu yang di tengah ini? Saya tanda tanya, kebahagiaan apa ini? Wow. Muncul kartu The Lovers, berlambangkan unsur udara berzodiak Gemini. The Lovers ini ada dua arti. Arti pertama, pihak ketiga mengambil kebahagiaan kamu, di mana ketika dia mengambil kebahagiaan diri kamu, kamu menerima yang namanya kemiskinan, mulai dari segi perasaan, pekerjaan, ataupun materi. Dari arti kedua, munculnya kartu The Lovers. Dengan cara dia mengambil kebahagiaan diri kamu, dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Tetapi ketika diri dia mengambil apa yang seharusnya bukan milik dia, justru dia dihadapkan di dalam kondisi ketidaknyamanan. Karena kartu kedua muncul kartu iblis. Iblis inilah yang sedang berbicara terhadap hubungan mereka. Atau di sisi lain, kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu, bukan terhadap pihak ketiga diri kamu yang telah mengambil kebahagiaan kamu, saya melihat
Di dalam kondisi kamu yang berada ketidaknyamanan karena pasangan kamu sudah pergi dari pihak terhadap pihak ketiga kamu, lebih memilih pihak ketiga kamu. Kemungkinan diri kamu untuk saat ini sedang menjalankan suatu hubungan terhadap orang lain, di mana hubungan yang kamu jalankan tersebut kamu merasa harmonis, kamu merasa kenyamanan, kamu merasa ada suatu kebahagiaan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang di atas kartu The Lovers muncul yang namanya Angel. Angel inilah yang sedang berusaha untuk membuat suatu keharmonisan di dalam hubungan tersebut. Dari keempat kartu ini guys, ada dua sisi yang saya katakan tadi. Dari sisi kamu dan dari sisi pihak ketiga diri kamu. Kamu bahagia, tetapi pihak ketiga mengalami situasi ketidaknyamanan. Bagaimana di bagian ketiganya? Muncul kartu Price of Swords. Seseorang baik ratu ataupun raja dengan kategori pria ataupun wanita, atau dengan kata lain pihak ketiga kamu yang posisinya pria ataupun wanita, atau terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, baik pria ataupun wanita, untuk 24 jam ke depan akan ada yang akan memberikan suatu perlawanan, di mana perlawanan tersebut karena dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam 24 jam ke depan. Nah, kalau saya menutup kartu The Devil, bagaimana kartu di samping dari Price of Swords? Muncul kartu The Hangman, kaki di bawah, kaki di atas, kepala di bawah. Kedilemaan dan kebimbangan. Untuk kedepannya memang ada satu energi yang akan menerima suatu perlawanan dan akan memberikan suatu perlawanan, karena memang dia sedang dihadapkan dalam kondisi ketidaknyamanan. Tetapi di sisi lain akan muncul satu orang yang akan merasa, saya ingin keluar dan saya tidak mau lagi mengenal diri kamu. Karena ketika diri saya mengenal diri kamu, hidup saya bukan merasa nyaman, tetapi kehancuran yang akan saya terima. Ada untuk kedepannya dalam waktu 24 jam. Kartu terakhir, The Fool. Karena dia merasa guys, di sini kemunculan kartu The Fool ini, dia berpikiran kehidupan tersebut suatu kebodohan dan suatu kekonyolan. Inilah yang akan berbicara terhadap 24 jam ke depan. Apabila saya mengaitkan kartu The Fool ini terhadap kartu The Devil, mungkin kedua kartu ini sudah cukup jelas apa yang akan terjadi di dalam 24 jam. Suatu penyakit yang membuat diri dia hancur dan beranggapan diri dia adalah kehidupan yang sangat bodoh, yang sangat konyol. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.